Kamu kalau nggak mau nikah sama aku tinggal bilang aja gitu kan, kata si Anara. Kalau aku nolak perjodohan ini, aku nggak akan dapat warisan, kata si Darren. Jadi cepat tanda tangani itu. Kontrak pernikahan ini berlaku sampai 5 tahun. Tapi jika dalam 5 tahun itu nenek belum meninggal, maka kontrak akan diperpanjang sampai nenek meninggal. Setelah nenek meninggal, kita akan bercerai. Kamu akan mendapatkan 1/4 dari harta warisan aku. Halo guys, welcome to my channel. Ini video pertama aku, dan kedepannya aku akan bercerita tentang beberapa cerita yang aku bikin sendiri. Mungkin orang-orang mencurahkan imajinasinya itu lewat kata-kata sehingga menjadi sebuah novel, menjadi sebuah manhwa atau apapun itulah. Sedangkan aku akan langsung menceritakan semua cerita aku lewat channel YouTube ini. Oke guys, kalau kalian tertarik dengan channel YouTube aku, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Oke guys, lanjut ke cerita pertama aku. Aku kasih judul Shadows Better Us. Nah, untuk sinopsisnya kalian bisa baca sendiri di deskripsi video aku yang udah aku cantumin, supaya kalian tertarik mendengarkan cerita aku untuk episode kedepannya. Karena aku akan buat episode cerita ini menjadi beberapa episode. Baik, cerita berawal dari seorang perempuan bernama Anara Rowan. Nah, Anara Rowan itu terlahir di keluarga sederhana, tapi juga berkecukupan. Ayahnya seorang dosen di sebuah universitas, sedangkan ibunya mengelola sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Nah, suatu ketika ada seorang wanita parubaya, kita sebut saja Nenek Rula Asport. Nah, Nenek Rula ini tuh datang ke rumahnya Anara Rowan untuk membicarakan tentang perjodohan antara Anara dan juga cucu satu-satunya, yaitu Darren. Kakeknya Anara Rowan itu adalah asisten pribadinya Nenek Rula. Karena sebut saja Robin ya, kakeknya Anara itu adalah Robin. Karena kakek Robin itu sangat dipercaya oleh Rula, akhirnya juga kayak Rula itu juga sayang juga gitu sama Anara. Dia udah nganggap keluarganya Robin itu kayak keluarganya sendiri. Nah, suatu ketika itu di situ posisinya Robin udah meninggal. Nah, Rula itu ingin menjodohkan cucu satu-satunya, yaitu Darren Asport, dengan Anara Rowan. Orang tua Anara itu kaget. Dia kaget. Ayahnya Anara tuh ngomong mereka tuh nggak pantas gitu. Anara tuh nggak pantas buat Darren gitu kan. Keluarga mereka kan keluarga biasa gitu kan, kayak nggak mungkin bersanding sama keluarga konglomerat kayak keluarga Asport. Ya, akhirnya neneknya ngebantah gitu kan, kalian juga termasuk dari keluarga Asport, kalian yang ngebantu Asport menjadi seperti ini gitu kan. Kayak kalian tuh yang udah ngebangun Asport, ngebantu Nerula membangun Asport menjadi seperti ini, kata Nerula. Dan akhirnya Nenek Rula juga dari dulu emang pengen menjodohkan Anara dengan Darren. Karena dulu Robin kan sering bawa Anara ke kediaman Nenek Rula. Anara juga sering melihat Darren, tapi Darren itu karena dia itu suka belajar, dan akhirnya dia tuh cuman liatin dari jauh gitu. Anara tahu Darren itu siapa, Anara kenal gitu. Dan Darren juga sama dia tahu Anara. Dia cuma tahu sebatas, oh dia itu cucunya Robin kayak gitu. Udah, singkat cerita, akhirnya ayahnya itu memutuskan untuk mengembalikan keputusan kepada Anara. Jika Anara mau menerima perjodohan ini, maka mereka pun akan mendukungnya gitu. Sebaliknya, jika Anara tidak mau, ya mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Nenek Rula itu setuju dan memberikan waktu kepada Anara untuk berpikir
supaya dia mengambil keputusan yang tepat. Nah, sudah satu bulan kemudian, nah ternyata ada sebuah kecelakaan, bukan kecelakaan, sebuah kasus di universitas tempat ayahnya Anara bekerja. Nah, karena ayahnya Anara itu tipikal dosen killer, tapi baik hati gitu kan. Akhirnya dia itu dosen yang adil gitu kan ya, ayahnya Anara tuh. Akhirnya pada suatu hari ada seorang mahasiswa, dia itu dibully sama segerombolan geng cebol. Dia tuh gengnya tuh orang kaya gitu kan, sedangkan yang dibully itu orang miskin. Nah, si ayahnya si Anara ini tuh ngebela mahasiswanya gitu. Stoplah pembulian. Akhirnya dia tuh ngasih pelajaran ke anak-anak geng yang ngebully anak mahasiswa yang dibully itu. Nah, anak gengnya ini tuh gak suka sama bapaknya, sama ayahnya si Anara ini, sama si dosen ini yang udah ngehukum mereka gitu. Akhirnya mereka ngadu ke orang tuanya, dan si ayahnya dituntut karena penganiayaan. Padahal mereka cuman dikasih pelajaran buat nulis kayak permohonan maaf kayak gitu ya gitu. Cuman karena mereka anak orang kaya, mereka tuh bisa melakukan apapun yang mereka mau. Dan ayahnya Anara itu dituntut dan disuruh membayar denda 1 miliar. Nah, Anara bingung ya. Anara dan keluarga bingung. Uang sebanyak itu bagaimana mendapatkan dalam semalam gitu kan. Akhirnya ayahnya sebelum membayar denda, ayahnya itu dipenjara dulu selama beberapa hari sampai keluarganya Anara itu membayar denda 1 miliar tersebut kepada korban, yaitu ya kepada keluarga si geng itu. Nah, Anara tuh bingung gitu kan, bingung. Pemasukan ibunya juga bingung karena pemasukan kafe hari-hari ini itu menjadi lebih menurun. Nah, suatu ketika Nenek Rula mengetahui ini dan dia datang ke keluarganya Anara. Dia memberikan penawaran. Anara bilang kayak gini, seharusnya aku membantu keluarga kamu dengan ikhlas. Tapi karena kamu berpikir terlalu lama perihal perjodohan, dan aku harus melakukan ini, kata Nenek Rula. Aku akan membantu membebaskan ayah kamu, tapi kamu harus menerima perjodohan dengan Darren, kata Nenek Rula seperti itu. Ya, akhirnya Anara juga bingung ya. Di sisi lain dia itu pengen fokus ke kuliahnya. Dia itu juga kayak mikir pernikahan itu bukan menjadi hal yang aku pikirin saat ini kayak gitu. Tapi di sisi lain dia juga pengen ngebebasin ayahnya. Akhirnya dia setuju mau menikah dengan Darren untuk mendapatkan uang 1 miliar untuk membebaskan ayahnya itu. Nah, udah, singkat cerita, akhirnya ayahnya Anara bebas dan Anara menerima perjodohan dari Nenek Rula. Nah, setelah Anara menerima perjodohan dari Nenek Rula dengan Darren, akhirnya Nenek Rula itu mengklarifikasi ke si Darren. Nih Darren, Nenek udah nemu seseorang yang cocok buat masa depan kamu, katanya gitu. Karena si Darren ini tipikal CEO, pemimpin yang tegas, bijaksana, cerdas, dan juga arogan. Dia itu selama hidupnya itu workaholic gitu kan. Yang dia pikirin itu cuma kerja, bisnis, uang. Kayak mikir tuh mindset dia itu uang bisa ngelakuin, bisa uang itu buat segalanya kayak gitu. Si Darren tuh kayak gitu. Nah, akhirnya si Darren tuh bilang, emang siapa pilihan nenek tuh, siapa yang pantas buat aku? Anara. Kamu kenal kan Anara? Anara itu loh cucunya Robin, kata si Rula kayak gitu. Si Darren kaget ya. Nek, masa nenek mau nikahin aku sama orang biasa kayak si Anara itu, katanya gitu. Ya emang kenapa? Kamu tahu sendiri kan, Robin itu sangat berjasa di keluarga Ashford gitu kan. Ya pantas dong nenek membalas budi dengan menjodohkan Anara dengan kamu. Nenek ingin memberikan Anara itu kehidupan yang lebih
yang lebih kehidupan yang lebih layak buat dia nanti di masa depan, kata gitu ya, kata neneknya. Akhirnya si Daren tuh menolak, nggak nek, aku lagi nggak mikirin pernikahan kayak gitu. Nanti juga aku bakal nikah kok nanti kalau aku mau, kata si Daren gitu. Terus si neneknya ngebantah, kamu tuh kalau nggak nenek cariin kamu nggak akan nikah. Dan kamu tuh udah umur 28 tahun, udah stop dulu kerjanya. Udah kamu mikirin dulu masa depan kamu juga harus mikirin pewaris perusahaan setelah kamu itu siapa. Kamu juga harus ngasih nenek cicit gitu, kata si nenek Rula. Daren tetap nolak. Dia nggak mau, dia lagi nggak mau mikirin tentang pernikahan. Akhirnya nenek Rula tuh ngancam si Daren. Ya udah, kalau kamu nggak mau ikut perjodohan ini nggak apa-apa. Tapi warisan, nenek bakal warisin semuanya ke panti asuhan dan kamu nggak akan dapat sepeser pun. Gitu, kata nenek Rula. Si Daren kaget ya. Dia yang kerja tapi dia nggak dapat warisannya, itu gimana gitu kan. Dia juga nggak bisa apa-apa karena emang pemilik aslinya masih di tangan nenek Rula. Gitu, kayak si Daren itu masih karyawan biasa lah gitu kan, ngegantiin nenek Rula menjadi seorang CEO karena warisannya itu belum sepenuhnya jadi milik si Daren. Akhirnya si Daren tuh gak bisa berkata-kata, dia gak bisa nolak. Akhirnya dia menerima perjodohan dari nenek Rula. Dia menerima perjodohan dia dengan Anara. Akhirnya pada suatu hari Daren memutuskan untuk bertemu dengan Anara secara rahasia gitu di sebuah restoran. Mereka ketemu, tiba-tiba si Daren nyodorin kayak sebuah kertas gitu ya, perjanjian, ternyata itu kontrak pernikahan. Anara pertama kali lihat si Daren tuh kayak takjub karena dari awal emang Anara itu udah suka sama si Daren. Itu dari kecil tuh Anara tuh udah suka sama si Daren, dan akhirnya dia bisa ketemu lagi sama si Daren dan bahkan menjadi istrinya gitu kan. Itu adalah hal yang bener-bener nggak pernah terpikirkan sama dia sama sekali gitu. Dia tuh si Anara tuh kayak ngeblus gitu ya, Anara tuh senang gitu, tapi si Daren cuek, dia bener-bener cuek. Baca, itu adalah kontrak pernikahan kita, kata si Daren. Si Anara kaget ya. Si Anara tuh kaget. Kontrak pernikahan maksudnya apa gitu. Kamu jangan sok gak tahu. Kita, pernikahan ini aku terima itu hanya kontrak biasa. Ini hanyalah kontrak pernikahan. Kita gak benar-benar menikah. Gitu kata si Daren. Si Anara kaget ya. Kenapa? Kamu kalau gak mau nikah sama aku tinggal bilang aja gitu kan, kata si Anara. Kalau aku nolak perjodohan ini, aku nggak akan dapat warisan, kata si Daren. Jadi cepat tanda tangani itu. Kontrak pernikahan ini berlaku sampai 5 tahun. Tapi jika dalam 5 tahun itu nenek belum meninggal, maka kontrak akan diperpanjang sampai nenek meninggal. Setelah nenek meninggal, kita akan bercerai. Kamu akan mendapatkan 1/4 dari harta warisan aku, kata si Daren kayak gitu. Si Anara kaget ya. Maksud kamu apa? Kita menikah itu kita tuh menikah. Pernikahan itu bukan main-main gitu kan, kata si Anara. Kalau kamu gak mau, kamu tinggal bilang aja ke nenek batalin pernikahan ini, kata si Daren gitu. Toh kamu juga nerima pernikahan ini kan demi uang, gitu kata si Daren. Si Anara kaget. Maksud kamu apa? Emangnya aku nggak tahu kalau kamu itu menerima pernikahan ini supaya nenek ngebebasin ayah kamu yang di penjara itu. Akhirnya kan si Anara tuh diam, dia nggak bisa berkutik karena apa yang diomongin sama Daren itu benar. Dia menerima perjodohan ini tuh pertama karena ingin mendapatkan 1 miliar untuk membebaskan ayahnya. Tapi di sisi lain juga emang sebenarnya dia tuh mau menerima pernikahan itu, tapi kayak si Anara tuh gimana ya? Dia tuh mau nerima pernikahan itu, tapi dia juga bingung, kayak dia tuh ngerasa nggak pantas buat Daren. Dia kan orang biasa gitu, jadi dia tuh nggak langsung menerima karena dia tuh takut jadi penghambat kesuksesannya si Daren. Tapi karena Nerula memaksa, akhirnya dia menerima perjodohan itu. Tapi si Daren kayak memandang
memandang si Anara ini tuh kayak dia tuh matre. Dia menerima perjodohan itu cuma demi duit 1 miliar gitu kan. Kalau kamu terima kontak pernikahan itu, kamu tinggal tanda tangan aja gitu kata si Daren. Dan Anara benar-benar gak bisa berbuat apa-apa, karena kalau dia nolak pernikahan itu otomatis kan dia juga udah nyakitin, dia udah mengkhianati Nenek Rula yang udah ngebebasin ayahnya, ngebantu ngebebasin ayahnya. Sedangkan di sisi lain dia juga gak mau ditindas sama si Daren, dia gak mau dikatain wanita matre gitu kan. Akhirnya dia memilih untuk setuju. Dia ingin gak apa-apa lah, biar apa ya, walaupun disebut matre juga gak apa-apa, karena emang kenyataannya kan si Anara nerima perjodohan itu demi duit, demi neneknya bisa ngebantu ayahnya keluar dari penjara. Akhirnya dia tanda tangan surat kontrak pernikahan itu. Sudah berbulan-bulan, akhirnya persiapan pernikahan yang megah akhirnya diselenggarakan. Nah, akhirnya mereka resmi menjadi suami istri. Nah, akhirnya pada malam pertama pernikahan mereka, si Anara sudah bersiap-siap ya, udah mandi, udah ganti baju, pokoknya udah bersih-bersih, udah siap kayak mau ngelayanin si Daren gitu ya. Soalnya kan dia walaupun ini pernikahan kontrak, dia juga harus mengikuti perannya menjadi seorang istri yang baik buat si Daren. Tapi si Daren malah pergi ke kantor. Dia ke kantor, nginep di kantor bahkan 2 hari nggak pulang. Jadi malam pertama mereka itu ya nggak berhasil gitu kan. Si Anara tuh kadang ngerasa sebenarnya dia itu pantas gak sih gitu buat si Daren. Soalnya dia tuh selalu insecure karena si Daren kan mungkin dia tuh nganggap pernikahan kontrak itu hanya pernikahan biasa gitu kan. Atau mungkin dia benci sama si Anara kayak gitu, dia tuh selalu overthinking. Dan seperti itulah pernikahan Daren dan juga Anara selama bertahun-tahun. Kadang si Daren tuh kayak gak pernah pulang, dia tuh sering dinas ke luar negeri. Kadang pulang-pulang tuh kadang 6 bulan sekali. Jadi mereka tuh jarang ketemu. Sekalinya pulang larut malam, pas si Anara tidur, dia kan itu emang mereka tidurnya pisah ya. Jadi pas si Daren pulang, si Anara udah tidur. Nah, si Daren bangun, si Anara itu udah pergi ke panti asuhan. Karena emang setiap hari si Anara itu selalu pergi ke panti asuhan, karena kayak Nenek Rula itu kan suka pengen si Anara ngurus, mengelola panti asuhan tersebut kayak gitu. Jadi kan emang sering jarang ada di rumah si Anara juga. Dia juga kan mencari kesibukan lah ya si Anara, karena emang sering ditinggal gitu sama si Darennya. Nah, pernah suatu hari si Daren tuh pulang dari luar negeri dan itu cukup lama dia tinggal di rumah, dan menjadi kesempatan buat si Anara membuktikan bahwa dia itu adalah istri yang baik. Dia tuh setiap hari bangun pagi masakin buat si Daren, tapi si Daren gak pernah ngehargain apa yang dipasak sama si Anara. Si Anara sering bersih-bersih, Anara sering ngelayanin, tapi gak pernah dianggap sama si Daren. Sampai suatu saat si Daren tuh, ya kamu kenapa sih, kamu gak usah jadi istri yang baik, kamu gak usah berperilaku seperti ini, karena aku gak suka. Kamu apa? Aku tahu kamu cari muka di depan aku karena pengen sesuatu kan. Kamu apa? Kamu pengen berlian? Kamu pengen apa? Dia tuh langsung buka HP-nya, terus transfer uang 100 juta buat si Anara. Aku udah transfer uang, kamu habisin aja. Si Anara tuh kayak ngerasa kayak dia tuh disepelein gitu kan. Dia tuh ngerasa apapun yang dia lakuin itu gak akan terlepas dari pandangan si Daren ke si Anara kalau dia itu matre kayak gitu. Padahal kan dia tuh cuma ingin ngelakuin tugas dia sebagai seorang istri. Tapi si Daren nggak pernah ngelirik dia, nggak pernah mengapresiasi, nggak pernah menerima apapun yang si Anara lakuin gitu. Akhirnya suatu hari si Anara dan si Daren tuh ditelepon dari pihak rumah sakit bahwa Nenek Rula masuk rumah sakit karena jantungnya itu kambuh. Dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa Nenek Rula itu harus cepat dioperasi transplantasi jantung
Darren segera mencari pendonor jantung yang cocok untuk nenek Rula. Udah beberapa hari kemudian akhirnya si Darren itu menemukan orang yang mau mentransplantasi jantungnya untuk nenek Rula, dan akhirnya operasi diselenggarakan besok. Dan di sana tuh Anara tuh selalu jagain nenek Rula di rumah sakit. Dia selalu nemenin nenek Rula sampai waktu operasi. Waktu operasi itu berjalan selama 10 jam karena emang di kondisi nenek Rula ini tuh benar-benar kecil memungkinkan operasinya berjalan dengan lancar. Karena dari itu kan Darren mencari seorang dokter bedah yang ahli dan rela bayar berjuta-juta, miliaran untuk mencari dokter untuk melakukan operasi neneknya ini. Nah akhirnya di tengah-tengah operasi tiba-tiba dokter dan susternya tuh keluar. Ya si Anara sama si Darren kaget ya. Dok, kenapa, ada apa gitu. Ternyata nenek Rula itu kekurangan darah, dan akhirnya mereka itu beberapa suster itu keluar untuk mengambil darah gitu. Udah beberapa menit kemudian akhirnya mereka datang lagi, masuk, dan operasi dimulai kembali selama 2 jam lamanya. Setelah 2 jam dokter keluar dengan wajah menyesal dan maaf Pak Darren, kami sudah melakukan yang terbaik. Anara dan Darren langsung kayak gak nyangka gitu kan, padahal dokter itu dokter jenius, tapi kok bisa mereka itu operasinya gagal, kok bisa gitu. Akhirnya si Darren itu karena marah, dia ngehajar si dokter itu. Dia nggak terima gitu kan, dia udah bayar mahal-mahal tapi kenapa operasinya tetap nggak berjalan. Melihat perkelahian antara Darren dan juga dokter tersebut, Anara langsung dengan sigap melerai perkelahian mereka. Dia langsung, si Darren tuh juga frustasi gitu kan, dia juga langsung nangis, gak bisa berbuat apa-apa karena nenek satu-satunya keluarganya itu harus meninggal. Si Darren tuh nangis histeris, si Anara berusaha menenangkan Darren, si Anara memeluk Darren supaya Darren itu bisa tenang. Karena memang sudah takdir, akhirnya beberapa hari upacara pemakaman nenek Rula akhirnya diselenggarakan. Dan setelah upacara selesai, Darren jatuh sakit, dan selama Darren sakit, Anara yang mengurus Darren. Nah, di ruang tamu si Anara kan lagi santai ya, dia lagi santai main HP. Tiba-tiba si Darren datang. Si Anara tuh kaget dan juga seneng. Darren, kamu udah meninggal gitu kan. Darren jawabannya ketus, ya aku udah baik-baik aja. Oh ya, ada hal yang aku mau omongin ke kamu, katanya gitu kata si Darren. Ya, ada apa? Hati si Anara tuh udah gak tenang gitu kan. Makanya si Darren bilang, nenek udah meninggal dan kontrak kita sudah berakhir, kata si Darren. Si Anara tuh kayak sakit hati, tapi juga dia gimana ya, campur aduk gitu ya, nano gitu perasaannya itu. Di sana dia tuh nggak mau cerai, dia nggak mau kehilangan si Darren karena dia itu udah jatuh cinta. Tapi di sisi lain dia juga ingin bebas lah, karena setiap hari dia kan nggak pernah dihargai sama si Darren kayak gitu ya. Jadi dia tuh bingung sama perasaannya sendiri. Akhirnya si Anara, iya, aku tahu kota kita sudah berakhir. Akhirnya si Darren tuh kayak, ya si Anara nggak tahu sejak kapan si Darren nyiapin surat pernikahan. Dia nyodorin surat pernikahan itu, tanda tangan ini, kita resmi bercerai hari ini, dan kamu boleh pergi dari rumah ini, dan aku akan memberikan setengah harta warisan milikku kepadamu, gitu kata si Darren. Si Anara diam, terus dia bilang, ya baiklah, ayo kita bercerai, tapi apakah aku boleh mengganti seperempat harta warisan itu? Si Darren bingung ya, emang kamu mau ganti pakai apa gitu. Aku mau mengganti seperempat harta warisanku dengan malam pertama pernikahan kita.
Guys, mungkin cukup segitu dulu untuk episode 1 cerita Shadows Benedas. Minggu depan aku akan datang lagi pastinya dengan episode 2 yang menceritakan tentang kehidupan mereka setelah bercerai. Oke guys, jika kalian suka ceritaku, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya, supaya gak ketinggalan cerita-cerita aku yang seru lainnya. Sebelum ditutup, aku mohon maaf karena ini video pertama aku, dan aku juga baru pertama kali ngobrol di depan kamera. Untuk kedepannya, aku akan terbiasa dan akan berusaha memperbaiki cara ceritaku ke kalian. Oke guys, bye bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.